Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang hasil presentasi kelompok kami, yaitu tentang kebijakan komunikasi dalam kampanye. Yang pertama yaitu pengertian kampanye sendiri adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan usaha kampanye. Bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan sebuah keputusan. Di dalam suatu kelompok, kampanye bisa juga dilakukan guna mempengaruhi penghambatan pembelokan pencapaian dalam sistem politik demokrasi. Kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis, tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi. Kampanye sendiri merupakan suatu serangkaian usaha yang terencana dalam bentuk tindakan komunikasi dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah dukungan dari sejumlah besar khalayak. Kampanye biasanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam pengambilan sebuah keputusan. Pengertian komunikasi menurut Joseph A. DeVito 1978 dalam bukunya Communicatiology and Introduction of the Study of Communication menjelaskan bahwa komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih dari kegiatan yang menyampaikan dan menerima pesan komunikasi yang terganggu keributan dalam suatu konteks bersama dengan beberapa efek yang timbul. Kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih dari kegiatan yang menyampaikan dan menerima pesan komunikasi yang terganggu keributan dalam suatu konteks bersama dengan beberapa efek yang timbul dari kesempatan arus balik. Dan menurut Bertrand Bresson dan Greer Steiner, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lainnya melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan lainnya. Dan menurut Weaver, communication adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lain. Dan menurut Shannon Weaver 1949 bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling berpengaruh Dalam konsep komunikasi klasik menyebutkan ada 5 komponen dalam berkomunikasi. Yang pertama ialah pengirim pesan. Pengirim pesan ini seseorang yang mengirim pesan. Yang kedua, pesan. Pesan ini sesuatu yang disampaikan pengirim pada si penerima. Yang ketiga, saluran atau medianya. Saluran atau media ini suatu jalan yang dilalui pesan dari si pengirim kepada si penerima. Yang keempat, penerima pesan. Penerima pesan ini ialah pihak yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterima. Kemudian lingkungan. Lingkungan ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya suatu komunikasi. Nah, ini cara untuk menyikapi kebijakan komunikasi kampanye. Kampanye ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang pertama bisa menggunakan dengan media online. Cara yang kedua dapat bertemu langsung dengan masyarakat luas. Cara yang ketiga dapat memakai spanduk. Dan masih banyak lagi cara-caranya. Kemudian berkomunikasi politik ini menggunakan media internet menjadi semua hal menjadi tidak terbatas, termasuk adanya kendali kekuasaan tertentu.
itu, karena sifatnya ini terbuka dan hal ini dapat dianggap demokratis. Tujuan dari kampanye melalui internet ini adalah ketransparan dalam berbagai hal. Dalam situasi politik negara yang tidak menuntut, maka dalam masyarakat akan muncul kegiatan-kegiatan seperti gosip, rumor, fans, dan lain-lain. Terima kasih.